Kemudian laki-laki tadi bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa a'lamu anni muslim?" Ya Rasulullah, bagaimana aku mengetahui bahwa aku ini orang baik ya Rasulullah? Ada. Itu kan jadi pertanyaan juga Mas sama kita kalau gimana cara mengetahuinya kalau kita ini orang baik gitu kan? Maka Rasulullah itu mengatakan, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zal jiranaka fa in qalu innaka muhsinun fa anta muhsinun." Rasulullah. Ya. Kata Rasulullah, tanyakan kepada tetanggamu. Ya. Jadi kalau pengen tahu, mengetahui kita ini baik, kata Rasulullah, tanyakan kepada tetanggamu. Ya. Qala sal jiranaka. Ya. Tanyakan kepada tetanggamu. Fa in qalu, maka ketika tetanggamu itu mengatakan sesungguhnya engkau baik, fa anta muslim, maka engkau baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa ba'du, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Yang saya hormati dan muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu, dan juga segenap pengurus masjid Nurul Yakin, yang mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam sebagai batu jasa yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita kembali dapat hadir memenuhi sunnah Allah untuk menunaikan salat maghrib, dan alhamdulillah kita tunaikan secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga yang gak kalah penting untuk kita syukuri adalah bahwa Allah masih menjaga kita sampai hari ini, dan juga termasuk di Kecamatan Panjang ini biasanya di musim hujan Allah kirimkan air dari arah sana ya. Tapi alhamdulillah aman. Hari Rabu itu hujan sangat deras di Sukarame sampai banjir jalan. Nah kemudian sorenya saya juga ngisi di Rangai. Saya khawatir ya di apa ya, Masjid Al-Mabrur itu ya. Tapi alhamdulillah nggak apa. Nah, kalau kita melihat saudara-saudara kita ya di Sumbar, di Sumatera Utara, di Aceh, itu luar biasa ya, bencana yang Allah, ujian yang Allah kirimkan kepada saudara-saudara kita. Tentunya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah kuatkan iman saudara-saudara kita, Allah buatkan pundak-pundak mereka dalam menerima ujiannya, dan kemudian semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Karena memang ada sebagian yang mengatakan hujan
di daerah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh itu tajam-tajam hujan. Sehingga hujannya itu sampai bisa memotong kayu dengan presisi. Beda dengan hujan-hujan di tempat yang lain. Maka hari itu kali ya kita iya. Dan Sumatera Barat itu jadi 7 kabupaten. Pesisir selatan Solo, Tanah Datar, kemudian Pariaman, Padang Panjang, Arga, Pasaman, dan luar biasa. Nah, apalagi nanti di daerah Sumatera Barat, Aceh. Nah, saya nanti insya Allah hari Ahad berangkat menuju Sumatera Barat. Doanya dari Bapak-bapak, saudara-saudara, Bapak-bapak dan ibu jamaah semuanya. Mudah-mudahan nanti perjalanan kami lancar menuju Sumbar, selamat sampai tujuan, kemudian bisa berkontribusi di ranah Minang. Ya, karena memang kami mampunya di situ. Ya. Sudah ada yang tawarin sih ke Aceh. Ya. Sudah ada tawarin ke Aceh, cuman kita bilang selesaikan tugas dulu di Sumbar. Insya Allah takawal ini 10 hari, kecuali nanti ada tambahan karena pertama menyalurkan bantuan yang dititipkan ke kita, kemudian juga ada Hofsar karena masih ada kejadian di Jembatan Lembar. Kita evaluasi nanti BKPO dengan Basarnas. Kemarin kita sudah koordinasi dengan Basarnas ini. Nanti insya Allah berangkatnya dari kantor Basarnas dan dilepas oleh Basarnas sendiri menuju Sumbar. Nah, kemudian juga insya Allah juga akan buka dapur umum. Nah, sehingga ini juga bisa membantu bagi yang bekerja, bagi yang turun ke lapangan. Ini sangat membantu karena masa kompornya hanyut kan itu dan lain sebagainya. Nah, semoga Allah berikan kemudahan. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dengan baik hingga datangnya hari kiamat kelak. Semoga kita semua nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan kajian kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang adat yaitu suami kepada istri. Maka pada pertemuan ini kita akan lanjutkan yaitu masuk kepada bab adat kepada tetangga. Maka dari sini kita bisa memahami betapa pentingnya juga kita beradat kepada tetangga. Karena sejatinya itu tetangga kita adalah orang terdekat kita. Kalau ada apa-apa tetangga duluan yang tahu. Ya. Ya. Baru nanti mungkin yang lain. Nah, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya untuk berbuat baik juga kepada tetangga. Kemudian apa itu pengertian tetangga? Tetangga itu adalah orang yang hidup di sekeliling rumah kita. Itu tetangga. Ya. Baik di samping belakang, di samping kanan, di samping kiri, di depan juga. Berapa banyak, Ustaz? Ya kalau penduduknya padat, ya banyak. Ya. Relatif. Maka nanti ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Ada yang agak jauh gitu ya. Tetangga. Nah, yang dekat ini itu yang perlu kita betul-betul perhatikan ya, tetangga kita ini. Jangan sampai kita tidak beradab kepada tetangga kita, tidak baik kepada tetangga kita. Ini kemudian pembagian tetangga itu nanti dibagi 3. Ya. Tetangga itu dibagi 3.
Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, al-jiwaru salah satu. Di tetangga itu kata Rasulullah SAW ada tiga. Ada tiga. Yang pertama kata Rasulullah SAW, jarun muslimun qaribun. Yaitu tetangga muslim lagi kerabat. Jadi tetangga dia muslim kerabat pula. Berarti apa nama kalau bersaudara kerabat. Kalau bahasa Pak Sul ini dunsana. Jadi sudah muslim kemudian dia kerabat. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, lahu hakul jiwari wa hakul islam wa hakul qarabati. Maka dia juga akan mendapatkan tiga. Haknya tiga. Maka kata Rasulullah SAW, ia akan mendapatkan haknya sebagai tetangga iya. Karena dia tetangga. Maka kita wajib berbuat baik kepada tetangga, karena dia tetangga. Kemudian, hak sebagai muslim, wahakul islam, dan haknya sebagai Islam harus kita penuhi juga. Kemudian, wahakul qarabati, dan haknya sebagai kerabat. Jadi ini tingkat tinggi nih, tetangga ini. Maka terhadap tetangga yang poin yang pertama itu yaitu jarul muslimu qaribun, yaitu tetangga yang muslim lagi kerabat, maka haknya tiga harus kita penuhi. Haknya sebagai tetangga, haknya sebagai seorang muslim, haknya sebagai kerabat. Ini kalau tetangganya itu kerabat semua ya, wah masya Allah. Jadi kampung keluarga ya kan. Dia akan menjadi kuat, tapi juga terkadang mudah pecah gitu kan. Mudah pecah karena kerabat. Apalagi bersaudara. Terkadang hanya karena batas tanah saja, itu batas pagar gitu. Ribut. Dan lain sebagainya. Maka kita harus memenuhi ini. Kalau ada tetangga kita yang muslim, karib, kerabat kita, maka penuhi tiga. Haknya sebagai tetangga, haknya sebagai muslim, haknya sebagai kerabat kita. Ya gak pernah deh Pak. Tapi indah gitu. Kalau betul-betul dia tetangga yang baik, akan menjadi indah, luar biasa, wah itu. Apalagi tetangga, semuanya kerabatnya, depan, belakang, kiri, kanan gitu. Kemudian yang kedua, wajarum muslimun, dan tetangga muslim. Tetangga muslim. Tadi muslim lagi berkerabat. Nah ini muslim saja, tetangga kita yang muslim, tetangga biasa, mungkin nggak ada ikatan keluarga di antara kita. Gitu. Lahu hakul jiwai wa hakul islam. Maka haknya dua. Haknya sebagai tetangga, haknya sebagai muslim. Karena dia tidak kerabat. Maka kita harus berbuat baik kepada tetangga kita yang sama muslim itu, walaupun tidak ada ikatan keluarga di antara kita. Kita juga harus memenuhi haknya sebagai tetangga dan juga haknya sebagai muslim. Kemudian yang ketiga, wajarun kafir.
tetangganya yang kafir. Keras banget Ustaz. Ya udah non muslim. Ya. Ya. Ada nggak biasanya tetangga kita yang non muslim? Nggak ada. Itu ada banyak. Ya apalagi kita tinggal di tempat yang mayoritas non muslim, kan tetangganya non muslim. Lahu hakul jiwa, maka dia juga punya hak. Haknya apa? Haknya sebagai tetangga. Cuma satu saja. Haknya sebagai tetangga harus kita penuhi. Tetap kita berbuat baik kepada tetangga kita yang muslim. Kecuali dia mau berangi Islam, dia jahat sama Islam, kan dia. Ya. Tapi nanti apa? Kalau dia baik, ya kita penuhi hak-haknya sebagai tetangga. Nah ini pembagian tetangga itu 3. Pertama, tetangga muslim, juga kerabat. Maka haknya 3. Haknya sebagai tetangga, haknya sebagai muslim, haknya sebagai kerabat. Kemudian yang kedua, tetangga muslim. Maka haknya 2. Sebagai tetangga dan sebagai muslim. Kemudian tetangga non-muslim, haknya cuma 1. Ya, hanya sebagai tetangga saja. Nah kemudian jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa saja adab kita kepada tetangga? Yang pertama, berbuat baik kepada mereka. Tetap berbuat baik kepada mereka. Ya, berbuat baik kepada dengan menolongnya. Ya. Kalau tetangga kita membutuhkan, dia tolong. Misalnya tetangga kita, Bu, minta garam, Bu, gitu kan. Ditolong nggak, Bu? Tolong aja, kalau hanya sedikit minta garam, udah. Ya. Atau minta tolong yang lain, atau lagi kena musibah, dan lain sebagainya. Maka kita tolong. Menolongnya bila membutuhkan pertolongan. Kemudian, menengoknya kalau sakit. Terkadang kita kan luput. Ya, dari menengoknya ketika sakit. Tahu-tahunya kalau udah meninggal saja baru datang gitu. Oh masih sakit ya? Akhirnya nggak datang, gitu kan? Gitu. Nah, udah meninggal baru datang, gitu kan? Terkadang itu lupa kadang-kadang gitu. Saking sibuknya kita kan, tetangga nggak tahu kalau lagi sakit. Maka dijenguk, ya, menengoknya ketika sakit. Walaupun nggak ada bawa oleh-oleh, itu nggak apa-apa, gitu kan. Nah, mendoakan, karena mendoakan orang sakit itu kan luar biasa. Bahaya besar ini. Karena kalau pun dibawain yang enak-enak juga nggak kemakan sama dia, yang makan siapa? Yang nunggu. Ya. Itu hanya ini saja, buat tangan nengok ke rumah sakit gitu kan. Ya itu buat tangan saja. Itu yang menikmati siapa? Yang nunggu. Artinya buat tangan saja. Kalau yang sakit, nggak mau gitu. Tapi bukan nggak boleh silakan boleh. Memberi hadiah sesama muslim itu boleh. Jadi menengoknya kalau sedih. Kemudian juga apa? Merasakan senang kalau mereka senang. Ya. Ikut berduka cita kalau mereka lagi terkena musibah. Ya. Jangan SMS itu senang lihat orang susah. Ya susah lihat orang senang kita. Tapi apa? Senang kalau melihat tetangga itu senang. Alhamdulillah berkah hidupnya. Alhamdulillah anaknya soleh-soleha. Alhamdulillah ya bisa beli rumah, beli mobil dan lain sebagainya. Ya. Bukan dihasatin, bukan. Tapi senang. Kemudian ketika dia mendapat musibah, ya ikut berduka cinta. Jangan alhamdulillah syukurin gitu kan, jangan. Itu saking apa namanya. Nah bisa jadi kenapa orang mensyukuri ketika dapat musibah, bisa jadi mungkin
karena kelakuan kita terhadap tetangga. Itu bisa jadi juga karena tidak ada asap, tidak ada asap kalau nggak ada api kan itu. Tapi tentunya kita sebagai tetangga yang baik, senang melihat tetangga kita senang, berduka kita ketika mereka kena musibah. Kemudian kalau bisa mendahulunya memberi salam. Jadi memberi salam. Memberi salam itu kan balasnya besar pada kita. Assalamualaikum. Jawabnya 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak ada ruginya kalau mengucapkan salam dulu. Ya, karena balasnya 30 kebaikan. Nah kemudian melembutkan perkataan kepadanya, berkata dengan lemah lembut. Kemudian sikap kita itu sopan, ya. Kemudian juga memaafkan kesalahannya kalau salah. Kemudian sampai di sini disebutkan tidak mengintip aurat tetangganya. Ya. Ya. Jangan sampai kok rumput tetangga ini lebih hijau gitu kan. Akhirnya diam-diam lihat terus tetangga. Kan? Jangan. Nah kemudian tidak mempersempit bangunan. Ya, kalau tetangga itu kalau udah ada jalan jangan sempitin lagi, nggak dikasih jalan gitu. Tidak menyakitinya, tidak membuang sampah, kotoran kepada pekarangannya. Itu kan termasuk ada kita kepada tetangga. Ya? Yang buang sampah aja. Lalu gimana Ustaz? Pohon mangganya di perbatasan pagar, gitu kan? Nah, sampahnya ke rumah, gitu kan? Tinggal bicarakan baik-baik. Bicarakan baik-baik. Ini gimana, gitu kan? Ya. Karena nggak mungkin juga dia tiap hari masuk pekarangan, misalnya pekarangan kita itu, tetangga kita nyapu, kan ya malam. Maka tinggal dikompromikan saja. Kita bagi 2 aja ya, yang buat arah saya, biar saya dah gitu kan. Gitu. Nah kita sih yang punya mangga itu pun peka ada begituan, gitu. Jangan sampai atap rumah orang rusak juga gara-gara pohon kita. Ya, daunnya masuk ke seng itu kan kalau seng apa baja ringan itu kan cepat berkarat. Nah kita harus peka juga, tebangin atau papas yang sebelah ke sini, biar tetangga kita nggak repot gitu kan. Ya, jadi tinggal dibaca-bacakan, dibicarakan saja dan lain sebagainya. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu adalah perbuatan baik kepada tetangga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis, dalam sebuah ayat yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Wa bil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, wa bizil qurba, ya, dan juga kepada karib kerabat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakini, dan fakir miskin dan orang miskin, kemudian wal jarizil qurba wa jaril junubi, dan tetangga-tetangga yang dekat dan tetangga-tetangga yang jauh. Itu perintah Allah kepada kita agar kita mau berbuat baik kepada tetangga dekat dan juga tetangga jauh. Perintah Allah. Perintah. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibril alaihi salam yusini
bil jari hatta zanantu annahu sayuwarisuhu. Masya Allah, saking dekatnya tetangga. Ya. Kata Rasulullah SAW, Jibril alaihissalam tidak henti-hentinya berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga. Ya. Hatta zanantu annahu sayuwarisu. Sehingga aku mengira bahwasanya dia, tetangga tadi itu akan mewarisi, ya, akan mewariskan tetangga itu. Saking dekatnya. Jadi kata Rasulullah SAW, karena saking dekatnya itu sehingga aku mengira bahwasanya dia akan mewariskan tetangga itu. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi saking dekatnya tetangga itu dengan kita. Maka Rasulullah SAW juga mengisyaratkan kepada kita, memerintahkan kepada kita agar kita berbuat baik kepada tetangga. Kemudian dalam riwayat yang lain, dalam hadis riwayat Al-Hakim, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalu, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, zullani ala amalin idza kuntu bihi dakhaltul jannah." Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang apabila aku melaksanakan, maka aku akan dimasukkan ke dalam surga." Ya. Kata laki-laki dari itu nanya sama Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang kalau aku melakukan amal itu, Allah akan memasukkanku ke dalam surga. Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kum muhsina, jadilah engkau orang baik." Kata Rasulullah. Ternyata menjadi orang baik itu buahnya surga. Ya, buahnya surga. Maka seperti yang sering saya ungkapkan, jangan pernah bosan jadi orang baik, jangan pernah bosan dan jenuh untuk berbuat baik. Maka kemudian laki-laki tadi bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa a'lamu anni muslim?" Ya Rasulullah, bagaimana aku mengetahui bahwa aku ini orang baik, ya Rasulullah? Itu. Ya, itu kan jadi pertanyaan juga masalah kita kamu. Ya. Gimana cara mengetahuinya kalau kita ini orang baik, gitu? Maka Rasulullah itu mengatakan, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zal jiranaka fa in qalu innaka muhsinun fa anta muhsinun." Rasulullah. Ya. Kata Rasulullah, tanyakan kepada tetanggamu. Ya. Jadi kalau pengen tahu, mengetahui kita ini baik, kata Rasulullah, tanyakan kepada tetanggamu. Ya. Qala sal jiranaka. Ya, tanyakan kepada tetanggamu. Fa in qalu, maka ketika tetanggamu itu mengatakan sesungguhnya engkau baik, fa anta muslim, maka engkau baik. Kemudian wa in qalu, dan jika mereka mengatakan innaka musi, jika engkau jahat, ya. Ya, innaka musiun, jika engkau jahat, fa anta musiun, maka engkau jahat. Jadi itu saking dekatnya tetangga itu, jadi tetangga itu tahu bagaimana kita, kan gitu, jahat atau baik ya. Tapi itu dilihat juga nanti, gitu. Ya kan? Tapi secara umum seperti itu, ya. Kan ada juga kan gitu. Karena kita udah baik, tetangga tetap becok kita nggak baik, kan ada juga kan gitu. Apalagi sudah tertanam di mindsetnya itu, tersetting di otaknya ini orang nggak baik. Padahal dia nggak tahu kadang-kadang dalamnya gimana. Kadang-kadang dari tampilan saja, ini nggak baik. Nah, kalau memang sudah tersetting nggak baik,
Kalau sudah tersetting nggak baik katanya, kebaikan apapun yang dilakukannya dia akan tetap tidak baik. Ya, sama lah dengan hari ini Pak. Siapa tahu dia korporasi itu baik, Pak. Tapi orang nggak baik juga gitu orang kan gitu. Itu. Ya siapa tahu dia hatinya juga baik Pak. Ngepel gitu, megang ininya aja susah deh. Susah banyak megang alat pel itu Pak. Yang perempuan itu. Ya. Siapa tahu baik. Tapi orang nganggapnya nggak baik juga gitu. Karena sudah tersetting mindset nggak baik. Nggak baik. Iya. Jadi gitu Pak. Nah maka secara umum, kalau kata Rasulullah itu Pak, kalau pengen tahu katanya, ya kalau pengen tahu engkau itu baik, maka tanyakan sama tetanggamu, kata Rasulullah. Maka begitu juga dengan apa? Kawan yang baik itu adalah kawan yang mau mengingatkan kesalahan kita kan gitu. Itu. Nah, coba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah di antara panduan Rasulullah SAW kepada kita agar kita berbuat baik kepada tetangga. Karena berbuat baik kepada tetangga itu, kata Rasulullah SAW, buahnya adalah surga. Kemudian dari surah Al-Khusai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyuhsin ila jarihi." Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka apa? Maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Tadi sebenarnya itu. Jadi ini yang pertama, ada kepada tetangga itu adalah berbuat baik kepada tetangga. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak menyakiti hati tetangganya. Tidak menyakiti hati tetangga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'zi jarahu, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "La yadkhulul jannah," tidak akan masuk surga, ya, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tetangga mereka tidak aman dari kejahatannya. Sampai Rasulullah itu mengeluarkan ancamannya kan gitu, ya, sampai tidak masuk surga orang yang siapa saja yang tetangganya itu tidak merasa aman dari kejahatan. Maka bisa jadi ketika dia kena musibah, tetangga yang seperti ini, syukur, alhamdulillah, kan aman kampung kita kan kita, gitu. Kan itu kan, gitu. Nah makanya jangan sampai ya orang itu bersyukur kalau kita dapat musibah, apalagi kalau kita mati orang alhamdulillah, gitu kan? Ya. Jangan kesan itu yang ada. Maka berbuat baik pada tetangga, jangan menyakiti hati tetangga. Kemudian dalam riwayat yang lain, dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian Ahmad bin Hibban, kira oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah," ya, dikatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumul nahara."
Jadi itu ditanyakan kepada Rasulullah SAW oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, sesungguhnya si fulana, kalau si fulana perempuan apalagi perempuan, ya sesungguhnya si fulana dia sholat malam ya Rasulullah, kemudian puasa di siang hari, kemudian wataf'alu, dan dia berbuat baik, watasadaqu, dia bersedekah. Rasulullah, kan amalannya hebat fulana ini. Ya bu, amalan ibunya hebat. Sudah apa? Sudah sholat malam, kemudian puasa di siang hari, kemudian berbuat kebaikan dan bersedekah. Wa tu'zi jiranaha bilisanihi. Tetapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Itu yang ditanyakan oleh sahabat ini kepada Rasulullah. Ya. Faqala, kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khaira fiha. Kata Rasulullah dengan tegas menjawab, tidak ada kebaikan atas apa yang dikerjakan itu. Ngeri juga ya. Ngeri juga. Kita udah banyak berbuat baik, ini segala macam. Tetapi apa, lisannya itu menyakiti di tetangganya. Maka Rasulullah mengatakan, la khair fiha. Tidak ada kebaikan padanya. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan kepada sahabat yang bertanya tadi, hiya min ahlinna. Dia termasuk penghuni neraka. Kemudian qalu, sahabat tadi bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, wa fulanatan tusallil maktubatan. Dan juga ada si fulanah, wanita lagi. Gak dikasih contoh kita nih bapak-bapak. Ya. Berarti lisan bapak-bapak ini aman. Enggak pedas lisannya. Ya Pak ya. Jadi wa fulanatan tusalli maktuban. Dan ada juga fulanah yang menunaikan sholat wajib, wa tasadaqah, dan bersedekah. Dan bersedekah, wa tasadaqah bi aswari. Dia bersedekah bersedekah dengan sepotong keju biaswari. Sudah dia menunaikan sholat wajib, kemudian sedekahnya hanya sepotong keju. Akan tetapi wala tu'zi ahadan, dan dia tidak menyakiti tetangganya. Ini yang ditanyakan oleh Rasulullah, oleh sahabat. Kalau tadi amalan jamaahnya sholat malam, puasa, kemudian melakukan baik, sedekah, tapi emang lisannya betul-betul pedas menyakiti tetangganya. Maka ditanya apa namanya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, la khairatiha, tidak ada apa, ya, tidak ada kebaikan pada. Hiya min ahlinna, ya, dari neraka. Kemudian ada lagi ditanyakan oleh sahabat, ada si fulana sholat wajib, sedekah dengan satu roti, wala tu'zi ahad, dan dia tidak, tapi dia tidak menyakiti tetangga. Maka Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW menjawab, hiya min ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni jannah. Maka ini menjadi motivasi bagi kita agar kita menjaga lisan kita agar tidak menyakiti tetangga kita. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bersabar dengan keburukan akhlak tetangga kita. Itu tingkat tinggi, Pak. Berat gitu. Bersabar itu berat. Tapi itulah
Memang untuk membentuk karakter diri atau kita terhadap sesama ini memang berat, perlu proses, ya, apalagi dengan keadaan kondisi hari ini, gitu kan. Maka bersabar dengan keburukan atau kejahatan tetangga itu, ya terkadang itu sabar itu ada batas mas, gitu kan, gitu kan. Akhirnya apa? Golok yang keluar kan gitu. Bahkan banyak yang ribut tetangga kita gara-gara apa? Tidak baik dengan tetangga. Maka baik yang ketiga ini adalah kepada tetangga itu adalah bersabar dengan keburukan akhlaknya. Jadi apabila seorang dipuji dengan tetangga yang buruk kelakuannya, maka hendaklah ia bersabar karena kesabaran akan menjadi keselamatan baginya. Ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasbu jarahu, yang mengadukan tentang tetangganya yang buruk akhlaknya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ishab fasbir." Kembalilah kata Rasulullah dan bersabarlah. Tapi nanti ini tuh tentu ada batas-batasnya sabar itu. Kalau tetangga kita masuk rumah kita kemudian menggoda bini kita, sabar itu begitu juga. Enggak gitu. Jangan. Jangan. Ya. Itu nangis sama gitu kan gitu. Ya. Sudah kelewatan itu. Jadi sabar dalam hal-hal lain. Jadi bukan perkara itu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks ini Rasulullah SAW menyuruh sahabat itu kembalilah dan bersabarlah. Kemudian dari Nabi ibnu Abdul Haris radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Min sa'adatil mar'atil muslimi." Sebagian dari kebahagiaan orang muslim itu, ya, al-maskanul wasi'u, adalah rumah yang luas. Ya, itu di antara kebahagiaan orang itu, orang muslim itu siapa saja punya rumah yang luas. Senang nggak rumahnya luas? Senang punya rumah luas. Aduh, repot ngurusinnya Ustaz. Ada maksudnya. Tapi secara fitrah senang punya rumah yang luas. Ya. Maka ada yang nggak bisa luas, dinoyekin yang ke atas kan gitu. Karena sekian pengen rumahnya besar. Wajar solihu, dan tetangga yang baik, tetangga yang baik. Wal markabul hari, ya, dan kendaraan yang nyaman. Gitu. Jadi dalam konteks ini senang orang, bahagia orang kalau punya tetangga yang baik. Apalagi punya yang tiga ini. Sudahlah rumahnya luas, tetangganya baik, ya, kendaraannya nyaman, gitu kan. Nyaman. Nah kemudian dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yaqtul rajulu jarahu wa ahahu wa abahu." Hari kiamat tidak akan tiba sehingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan bapaknya. Jadi sampai di antara tanda-tanda kiamat itu, gitu apa? Ketika orang sudah mudah untuk membunuh tetangganya, saudaranya, apalagi bapaknya kan. Kemudian diriwayatkan dari Sa'ad bin Abdullah bin Sawi rahimahullah ta'ala, dia memiliki seorang tetangga kafir majusi. Ya, majusi. Kemudian di mana WC seorang majusi ini tadi bocor. WC orang majusi ini bocor, spitanya bocor, hingga mengalir ke salah satu bagian dari rumah hal. Kemudian lihat, apakah mau ngolos ke rumah orang majusi itu? Dasar kafir lu gitu kan? Enggak. Tapi
Sahal dengan sabarnya mewadahi air tadi, aliran air ini di sebuah bejana, dan beliau membuangnya pada waktu malam. Ini kenapa? Kalau kita nggak tahu. Ya, namanya cerita itu aja. Orang tuturan asalnya aja kena ini kadang-kadang masyarakat tetangga gitu. Ini apa lagi? Akhir sepiteng bang. Ditampung pak. Dibuangnya tengah malam. Biar kita tengahnya nggak dia. Kalau kita mungkin disiramin ke depan rumahnya nih. Dan sahal itu luar biasa deh. Ya, sahal udah ditampung dia kemudian dibuangnya di waktu malam. Nah kemudian karena khawatir dilihat orang maka di ruang rumah. Kemudian ini terjadi beberapa tahun sampai saat beliau hendak meninggal dunia. Sekian lama itu. Sampai beliau hendak meninggal dunia, saat akan meninggal dunia. Maka apa? Maka ia menyuruh orang untuk memanggil tetangganya tadi. Tolong panggilin sebulan sih, ke rumah. Kemudian barulah diberitahukan kepada orang Majusi tadi bahwa Pak nih Mas sepitengku ini dalam pembocor. Ini saya tampung, gitu kan? Nah, saya khawatir saya nggak lama lagi hidup. Takut nggak ada lagi yang bisa nampung, gitu kan? Takut nanti anak-anaknya nggak sabar kan, gitu kan? Yang lainnya, gitu kan? Jadi ketika orang kafir itu diberikan penjelasan tentang itu, maka saat mendengar penuturan Sahal, orang Majusi tadi mengatakan, engkau telah mengamalkan amalan ini sejak berapa tahun yang lalu, sedangkan aku sebagai orang kafir, maka aku saksikan Tuhan saya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya melihat betapa hebatnya, dasarnya, akhlak, ya, adabnya Sahal, sehingga kala itu dia bersaksi, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi di hadapan Sahal. Itu. Maka jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di poin yang ketiga adalah bersabar dengan keburukan akhlaknya. Sehingga nanti dengan kemuliaan tadi itu, dengan kebaikannya, sehingga apa? Sampai-sampai orang Majusi itu masuk. Kemudian yang terakhir, di antara ada kepada tanda itu adalah memuliakan mereka dengan memberikan kebaikan kepada mereka. Mudah berbagi lah. Mudah memberikan hadiah, ya, memberikan kebaikan kepada tetangga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ausani jalili sallallahu alaihi wasallam bi salasin isma' wa ati'u walau li'abdin mujadda'il aqra'i." Kekasihku Rasulullah SAW berwasiat kepadaku dengan 3 hal, kata sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Dengarkanlah dan taatilah sekalipun kepada seorang hamba yang terpotong-potong jarinya. Ya. Kemudian wa idza sana'ta maraqatan fa'aksir ma'aha summa nzur ahlal baiti min jiranika fa'asidhum minhu bima'rufin wa salli salata li waqtiha. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, kalau tadi taatilah, ya, dengarkanlah dan taatilah sekalipun kepada seorang hamba yang terpotong-potong jarinya, kalau yang disampaikan itu kebaikan. Kemudian apabila engkau membuat sayur, maka perbanyaklah airnya, ya,
perbanyaklah buahnya. Kemudian lihatlah jumlah keluarga dari tetanggamu, lalu berikanlah kepada mereka. Ya, ayat tadi itu dengan baik. Tapi jangan juga lah buahnya saja itu kasih lah. Ya, ini menunjukkan kepada kita berbagilah dengan tetangga. Jangan cuma dapat baunya saja, kan itu. Oh, bau gulainya nikmat, betul kan? Ya. Nggak tahunya tetangga nggak dibagikan. Walaupun tetangganya juga mungkin nggak mau juga kan kita. Tapi tentunya Rasulullah memandu kita dalam perkara itu. Ya, maka banyakilah buahnya, sudah. Ya, tapi jangan buahnya jangan itu. Ini mengamalkan hadis Rasulullah ini buahnya gitu. Ya, nggak seperti itu juga. Ya, seperti itu juga. Artinya kita disuruh bagi. Nanti kalau banyak buahnya kan isinya juga ada. Nah, kemudian yang ketiga, lakukanlah sholat pada waktunya. Yaitu ya wasalli sholata liwaktiha, dan lakukanlah sholat pada waktunya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain, dalam hadis riwayat oleh Imam Bukhari dari Abdullah ibnu al-Musawir rahimahullah ta'ala, dia berkata, aku mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ya, bahwa aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal mu'minul ladzi yasba'u wajahu ja'ifun." Tidak termasuk ya mana sempurna iman seseorang itu jika ia kenyang sedangkan tetangganya lah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita punya kepedulian terhadap tetangga. Nah, semoga kita dalam bertetangga ini, karena nggak mungkin kita hidup sendiri, itu nggak mungkin. Nggak mungkin hidup sendiri. Maka semoga Allah berikan kemudahan-kemudahan kepada kita, ya, untuk apa? Bisa berbuat baik kepada tetangga kita. Yang keempat yaitu memuliakan mereka dengan memberikan kebaikan kepada mereka. Yang ketiga, bersabar dengan keburukan akalnya. Yang kedua, tidak menyakiti tetangga kita. Kemudian yang pertama, ada kepada tetangga itu berbuat baik kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Insya Allah di pertemuan berikut kita akan membahas yaitu bab adab kepada sesama muslim. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya.